Perkenalkan, saya Puarmedi Karuni dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan asal mula suatu negara dapat terbentuk. Sebelumnya, negara memiliki definisi, yaitu negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita dan tujuan sama, yaitu untuk bersatu. Ada 3 unsur suatu negara dapat berdiri. Yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 teori terbentuknya suatu negara. Yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat. Pada teori ini menyatakan bahwa terbentuknya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat, di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian masyarakat tersebut. Adanya perjanjian masyarakat ini bertujuan agar hidup mereka terjamin dan terlindungi ke depannya. Yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara ada diciptakan oleh Tuhan, dan di mana para pemimpinnya juga seleksi dari Tuhan. Pada teori ketuhanan ini dibagi menjadi 2, yaitu teori ketuhanan secara langsung dan juga teori ketuhanan secara tidak langsung. Yang pertama adalah teori ketuhanan secara langsung, maksudnya suatu negara dipimpin oleh Tuhan secara langsung tanpa melalui perantara. Dan yang kedua adalah teori ketuhanan secara tidak langsung, maksudnya suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja yang merupakan perantara dari Tuhannya. Yang ketiga ada teori kekuatan. Pada teori ini menyatakan jika suatu negara dapat terbentuk hasil dari penaklukan dan juga kependudukan, yang dimana dengan adanya pertarungan, kekuatan bagi siapa pemenangnya, dia adalah pembentuk negaranya. Menurut saya pribadi, pada teori kekuatan ini sama halnya dengan berlakunya sistem hukum rimba. Yang keempat adalah teori alamiah. Pada teori ini dikemukakan oleh salah satu ahli, yaitu Aristoteles, yang dimana ia menyatakan bahwa negara ada karena ciptaan alam, yang kemudian peran manusia hanya membenarkan bahwa negara berasal dari manusia yang berawal dari manusia politik, kemudian berubah menjadi manusia yang bersifat sosial. Jadi manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Teori yang terakhir adalah teori historis. Pada teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga-lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak jauh dari pengaruh tempat, wilayah, ataupun zaman yang selalu berganti. Sekian materi penjelasan dari saya mengenai teori asal mula suatu negara dapat terbentuk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.